Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan pada pagi hari ini. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya semuanya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kenikmatan yang luar biasa. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Menjalin Kasih Keluarga sebagai Benteng Menghindari Narkoba. Pasti kalian di sini bertanya-tanya ya, apa sih yang akan disampaikan materinya oleh Ibu Friska pada kali ini? Baik, Ibu akan menyampaikan yang pertama tentang tujuannya, pengertiannya, tujuannya, apa manfaatnya, hal apa yang bisa kita lakukan agar jalinan kasih keluarga tetap terjaga dengan baik, agar kita tidak melakukan tindakan yang tidak baik di keluarga. Baik, Ibu akan memberikan juga pengertian tentang narkoba. Tujuan Ibu kalian semua siswa-siswa bisa menjalankan hal tersebut di keluarga kalian masing-masing. Jadi layanan yang akan Ibu sampaikan yaitu layanan informasi. Ibu akan memberikan informasi-informasi yang pastinya kalian akan laksanakan ya anak-anak semuanya. Baik, Ibu akan memberikan pengertian tentang jalinan kasih keluarga. Jalinan kasih keluarga itu hubungan baik antara orang tua dengan anak, antara adik dan kakak, antara kakak dan ibu, adik dan ayah, seperti itu ya. Jadi di sini di keluarga tidak ada yang namanya miskomunikasi atau tidak ada yang namanya itu anak. Kalian sebagai anak dengan ayah tidak bertegur sapa. Kalian pada ayah tidak bertanya sama sekali jika tidak ditanya oleh orang tua. Bahkan ada seorang anak yang ketika bertemu orang tuanya di lingkup rumah, dia tidak mau memandang ayahnya tersebut. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan jalinan kasih perhatian penuh dari ayahnya. Tidak, atau dari anaknya yang tidak pernah ingin berkomunikasi dengan ayahnya. Entah dia takut, entah dia malu, atau dia canggung buat komunikasi dengan ayahnya sendiri. Lalu hal apa yang bisa kalian lakukan? Yang bisa kalian lakukan itu bersikap baik di depan orang tua. Ketika orang tua mengajak kalian berbicara, memandang wajahnya, tatap wajah orang tua kalian, tidak ditanya malah kalian memainkan handphone lalu menjawab dengan suara yang tinggi, dengan nada yang marah. Itu tidak baik ya. Kalian semua di sini Ibu harapkan bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua. Jadi itu apapun masalah kalian bisa kalian ceritakan ke orang tua kalian. Kalian bisa menjadikan orang tua kalian tempat curhat, menjadikan rumah kalian tempat kalian pulang untuk menyelesaikan masalah. Lalu, apa sih narkoba? Pasti kalian sudah sering bertanya-tanya sudah sering ya mendengar kata narkoba. Tapi di sini Ibu akan menyampaikan tentang obat-obatan terlarang ya di kalangan kalian, di usia kalian, di tingkat sekolah pertama SMP. Pasti sekolah menengah pertama ya kalian, banyak deh di luar sana ya anak-anak yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang. Karena apa? Dia diajak temannya, hanya coba-coba bu, dikasih teman saya, katanya ini vitamin. Ternyata itu obat-obatan terlarang yang akan membahayakan kalian,
akan mengganggu pikiran kalian karena kalian sering berhalusinasi, merasa nyaman menggunakan obat-obatan tersebut, merasa ketagihan, lalu kalian bisa seperti menghalu, berandai-andai yang tidak bisa difikirkan oleh akal logika. Seumpama kalian bisa merasakan seperti terbang padahal kalian tertidur di atas kasur, tapi kalian merasakan kalian sedang terbang. Itu akan mengganggu pikiran kalian. Yang ketiga, kalian akan kecanduan menghabiskan uang hanya untuk memberi obat-obatan tersebut. Kalian tidak akan merasa lapar, kalian tidak akan merasa lelah karena kalian terpengaruh oleh obat-obatan tersebut. Kalian menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang ketika sudah kecanduan obat-obatan, yaitu kalian bisa marah-marah dengan orang tua, meminta uang, padahal kalian tidak tahu bagaimana posisi orang tua kalian, apakah orang tua kalian mempunyai uang atau orang tua kalian sudah bekerja keras mendapatkan uang hanya untuk dibelikan obat-obatan terlarang oleh kalian. Jadi di sini menjalin hubungan baik dengan orang tua itu sangat berpengaruh ya dari obat-obatan terlarang tersebut, salah satu narkoba tersebut. Jadi kalian selalu ingin lagi dan lagi mengonsumsi obat-obat tersebut. Awalnya pasti kalian hanya ingin coba-coba, tetapi lama-kelamaan jadi kecanduan. Pergaulan bebas kalian, lingkungan pertemanan kalian yang selalu mengonsumsi konsumsi obat-obatan tersebut. Coba kalian lah bermain di majelis taklim, bermain dengan anak-anak yang soleh, dengan anak-anak yang suka main di masjid, selalu melakukan hal kebaikan, pasti kalian perlahan-lahan akan sembuh dari obat-obatan tersebut. Tapi lama ya prosesnya. Jika memang sudah kecanduan, canduan tuh level atas, pasti bakalan susah. Tidak hanya mengganggu emosional kalian, pikiran kalian, psikis kalian, tetapi pengaruh narkoba yang diiringi dengan merokok, minum minuman keras akan berpengaruh pada fisik kalian, terutama pada ginjal kalian, pada hati kalian, pada jantung, pada lambung. Kenapa pada lambung? Karena kalian tidak akan merasa lapar, kalian akan merasa selalu sehat, selalu kuat walau tidak makan. Jadi lambung kalian akan bermasalah, akan mengalami usus buntu mungkin jika kalian mengonsumsi terlalu banyak minuman keras dengan diiringi narkoba. Tidak baik. Jadi sebagai siswa SMP di sini, ibu menghimbau agar kalian bisa memilih teman yang baik, agar bisa memilih mana obat-obatan yang terlarang dan tidak. Ibu akan menayangkan sebuah video yang dimana video tersebut menampilkan atau menceritakan tentang awal mula seorang anak yang cupu, yang culun, tidak mempunyai teman. Dia bisa menjadi nakal hanya karena pengaruh teman di sekolahnya. Dia bisa mengacuhkan orang tuanya, dia bisa durhaka dengan orang tuanya karena salah pergaulan, salah memilih teman, mau saja disuruh-suruh menggunakan barang-barang terlarang. Baik, silakan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Saya seorang ibu biasa. Ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak, Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya.
Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ibu jatuh. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Udah begitu. Sebentar ya, Mas. Aduh, kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Weh, ini weh. CS kita bukan terus. Ini dong nongkrong buat kita ya enggak? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang kos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei, lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk. Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya. Penjahitnya dijual, Mbak. Oh iya Bu, dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus, boleh dicoba Coba kok ya, Bu tas ya. ya. Berapa harganya, Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga?
masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut aku bentar yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video yang Ibu putarkan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang video yang telah Ibu tampilkan, yaitu kita harus tegas mengatakan tidak kepada barang-barang terlarang, kepada teman yang akan membawa pengaruh negatif untuk kehidupan kita selanjutnya. Kehidupan kita ke depannya kita yang menentukan. Bagaimana jalan hidup kalian, kita yang menentukan. Jangan sampai seperti video tadi yang Ibu sampaikan. Di situ seorang anak yang telah kecanduan, lalu dia melawan ke orang tuanya dengan dia tidak mematuhi perintah orang tuanya. Yang tadinya dia mengurus bengkel orang tuanya, membantu setelah pulang sekolah, tetapi sekarang apa? Dia main dengan teman-temannya, menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan menyimpan obat-obatan tersebut stok ya. Anak tersebut menyetok obat-obatan tersebut di rumahnya. Lalu apa sih yang harus kita hindari? Kita harus menghindari, mencegah, katakan tidak kepada narkoba, katakan tidak kepada teman yang membawa pengaruh negatif bagi kita. Gak apa-apa, kalian gak rugi dikatain anak culun, anak cupu, dan anak yang tidak tahu pergaulan, tapi kalian tetap di jalan yang benar, tetap di jalan yang lurus. Jadi cara mencegahnya itu kita agar kita terhindar dari masalah tersebut, dari obat-obatan tersebut, kita harus mencari teman yang baik, mencari dorongan dari orang-orang yang mendukung kita. Ceritakan kepada orang tua kita apa yang telah kita alami, apa yang telah kita rasakan selama ini yang tidak bisa diceritakan kepada orang tua. Mungkin malu menceritakan kepada orang tua karena kita sudah merasa bersalah, tetapi lebih baik kita menceritakan kepada orang tua sebelum terlambat. Jadi kita harus menerima keadaan kita sekarang. Kalau kita itu udah kecanduan, jadi saya harus berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Jika kalian sudah benar-benar kecanduan, kalian harus menghubungi psikiater, kalian berkonsultasi pada psikolog tentang mental kalian, bagaimana solusi yang baik agar kalian bisa lepas dari obat-obatan tersebut. Dan lingkungan keluarga menjadi salah satu pendukung utama agar kalian bisa terbebas dari narkoba, dari obat-obatan terlarang, dari obat-obatan yang membuat kalian bisa merusak masa depan. Jadi intinya pertemuan pada siang hari ini, kalian jangan pernah mau terpengaruh dengan
hal-hal buruk yang akan mengakibatkan rusaknya silaturahmi kalian dengan orang tua, rusaknya hubungan kalian dengan orang tua, dengan tidak menceritakan hal-hal apapun yang terjadi pada kalian. Itu akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan kalian dan jalinan kasih pada orang tua kalian. Begitulah yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pertemuan selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu bahayanya seks di usia remaja atau di usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.